Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Halaman berapa? Halaman 20. Wal alamatu ila yadi sirrika, dan menjadi pertanda, alamat terhadap tangan sirmu, tangan sir, tangan hati. Jadi hati itu diibaratkan punya tangan, punya berbuat. Artinya tangan itu simbol kekuasaan, kekuatan. La kalaba hatta yasihha hadza. Enggak usah banyak dibicarakan lagi lah, udah banyak ngomong lagi. Tunggu saja hatta yasihha hadza, sampai ini terbukti sudah benar. Wa illa, kalau tidak demikian, fakun aqilan. Kalau tidak demikian, ya coba kamu berfikir. Kun dadia sapa sira iku aqilan, wong kang berfikir, kang nganggo akal. Artinya berfikir cerdas lah. La tatahawas, jangan tergopoh-gopoh. Berfikir cerdas saja dulu, coba. Jangan tergopoh-gopoh lah. Jangan terlalu bernafsu. Anta a'ma, sesungguhnya kamu itu buta. Sebetulnya kamu itu buta. Siraku picak barangnya mah. Kamu itu kondisinya, statusnya sama dengan orang buta. Anta a'ma. Ini bukan berarti kalimat hakikiyah kamu orang yang buta, tidak. Kamu itu seperti orang yang buta. Kamu itu sama dengan orang yang buta. Kamu tidak buta, tapi sama dengan orang yang buta. Ini namanya tasbih baligh. Anta asadun, kamu adalah macan. Bukan kamu seperti macan, kamu adalah macan. Namanya tasbih baligh itu, ada tasbihnya dibuang, wajah sabahnya dibuang. Saking kuatnya tasbih, maka disebut dengan tasbih baligh, seperti itu. Utlub min man yaquduka, oleh karena itu kalau kamu itu orang buta, ya kalau mau berjalan bepergian kemana-mana, ya minta tolonglah kepada orang yang bisa menuntun kamu. Kalau kamu buta berjalan sendirian tanpa menuntun, ya kamu akan tersesat kemana-mana. Itu maksudnya. Utlub man yaquduka, siraku picak, kamu tuh buta. Jadi minta tolong sama orang yang kira-kira bisa menuntun. Wis goblok beli belajar pisan sih. Nemen beli. Sirene ngerasa picak beli siraku. Tapi wis melek perasaan aku non. Prangsane. Lamun iya sira wis melek mangsa kesasar siraku. Nyembutine kesasar aja.
Sambil apa marani cangkingan? Bakal beli kesasar mana-mana kok. Ya. Jadi kamu ini nggak sadar, kamu ini buta, nggak sadar, sehingga kamu tidak pernah minta tolong sama orang yang menuntun kamu. Ada orang alim di samping kamu, nggak pernah minta diberi petunjuk, malah musuhi pisan sirane. Sirane wong picak ngarani wong sing melek, ngarani wong picak, padahal sing dari picak melek, sirane sing picak dewek. Mengkafir-kafirkan orang, padahal enggak kafir ngapa, yang mengatakan kafir itu yang kafir sebetulnya mah. Memastikan orang lain masuk neraka, padahal dia yang pasti masuk nerakanya tuh. Seperti itulah kira-kira. Jadi minta kepada orang yang bisa menuntun kamu lah. Siapa? Ya terserah kamu milih yang kamu percayai. Kalau kamu yang nggak percaya, jangan dong. Masa mencari orang yang membimbing kamu, orang yang tidak kamu percayai? Kan aneh. Bakasiran jaluk tulung nih wong sing dipercayai, karena dudu jaluk dibimbing lagi jajal ilmu sirake. Saya akan berpaham ngomong takut terang bisa. Saya Abdul Qadir ngomongnya singkat, terangkan yang kita kesisan. Iya, sambil jelas biar gamblang semuanya. Anta jahilun, siraku goblok. Utlub man yu'allimuka, carilah orang yang bisa mengajarin kamu. Kamu itu picak, kamu itu buta, ya cari orang yang bisa nuntun kamu. Kamu ini goblok, ya cari orang yang bisa mengajarin kamu. Kenapa kamu tidak mencari pembimbing? Ya karena kamu rasanya nggak picak. Kenapa kamu tidak mencari guru? Karena kamu rasanya udah pinter. Itu aja persoalannya. Anak wong alim dia cepisan, dia aja bisa apa sih punku. Terjadi nggak dalam kehidupan sehari-hari? Fa idza waqa'ta bihi, kalau kamu sudah menemukan, orang yang layak membimbing kamu. Apabila engkau sudah menemukan orang yang layak mengajari kamu, cocok, pas. Udah. Fatamassak bihi, pegangilah dia, ikutilah dia. Cekelana, wis, gandulana. Kono. Wa aqbil qawlahu wa ra'yahu, semua kata-katanya, semua pendapatnya tolong dong terima. Aja merepet beka, merekel bae, mani-mani ngerokayane. Mung baene hanya saja, namun demikian, akan tetapi, dan banyak lagi lah gitu. Itu kalimat-kalimat penyangkalan itu terjadi. Tapi kan, urusan tapi ini pisan. Iya. Wastadillah bihi, dan jadikanlah dia sebagai petunjukmu, sebagai dalilmu. Iya, dijadikan tempat bertanya buat kamu. Alal jadati, untuk mencari hal-hal yang benar, yang serius, dengan serius gitu. Wa idza wasalta ilaiha, kalau kamu sudah sampai kepada masalah yang kamu anggap serius dan sangat penting, sudah nyampe, lalu gimana? Faq'ud hunaka, sudah tinggal duduk yang manis di situ, sing anteng kolangka, hatta tuhaqqiqa ma'rifataka lah, sampai
kamu betul-betul yakin akan kema'rifatanmu itu. Sampai kamu yakin, paham betul. Sing anteng dotok. Jadi yang banyak salah itu persoalannya bukan berguru. Memang kamu ingin jajal ilmu, membanding-bandingkan guru satu dengan guru yang lain. Kayak sirane kompetitor baik kan, juru banding. Nanti dulu belakangan itu mah. Kalau kamu sudah master, wis ngundaki guru nesira, silakan membandingkan. Seorang guru yang berhak membandingkan satu murid dengan murid yang lain. Ini murid ini lebih pintar di bidang ini. Kalau ini lebih pintar di bidang ini. Ini guru membandingkan kepintaran antar murid. Bukan kamu yang membanding-bandingkan guru. Ilmu ditekang di sirane. Dia itu persoalan. Iya. Ini kan terjadi. Salah asuh. Iya. Fahina idzin ya'wa ilaika kullu dhalin. Maka ketika itulah baru semua apapun yang kamu cari akan dapat kamu temukan. Akan datang kepadamu apa saja yang kamu cari. Yang kamu tuntut artinya kasil maksud. Nembe kasil maksud. Wa tasiru tibqan lil fuqara wal masakin. Baru engkau bisa menjadi sama persis seperti kelasnya fuqara dan masakin. Baru jadi fuqara dan masakin yang sesungguhnya. Sekarang mah fakir-fakiran, miskin-miskinan, endah-endahan baik. Menipu dirimu sendiri. Tawaduknya kamu tawaduan. Sopannya kamu sopan-sopanan. Hanya karena terpaksa. Nurutnya nurut-nurutan. Pinternya pinter. Semuanya bobatan apa. Titik sampai situ. Jadi tibqan lil fuqara wal masakin. Orang merasa rendah hati. Apa betul dia rendah hati? Betul dirasakan, diamalkan, dibuktikan dengan dirinya? Atau rendah hatinya pura-pura hanya karena sedang ngolok orang lain? Min jumlatil futuwati, salah satu bukti kehebatan, keperkasaan. Al-futuwah, kepemudaan itu artinya kehebatan, ketegasan, keperkasaan, semuanya itu antara lain hifdzu sirrillahi azza wa jalla, yaitu menjaga rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjaga rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa takhalluq ma'an nasi bi khuluqin hasanin. Lalu kamu dalam bergaul dengan manusia ya dengan standar akhlak yang baik dengan manusia ya, menunjukkan akhlak yang baik.
yang sopan, yang jujur, yang hormat, yang segala macam, semuanya. Karena akhlakmu itulah yang kamu buktikan dalam kehidupan sehari-hari. Di situ Islammu dan imanmu baru terlihat. Ketika Islam hanya sebagai makna, saya jujur saya tidak pernah bisa melihat Islam kayak apa Islam itu. Iman ketika dalam batasan makna, saya tidak bisa melihat iman itu seperti apa. Salat itu apa sebagai makna, saya tidak bisa melihat makna, tidak bisa melihat salat, tidak bisa memegang salat, tidak bisa mencium salat, tidak bisa meraba salat, tidak bisa. Baru saya bisa melihat, dan yang bisa saya lihat adalah bukan sholat, tapi yang saya lihat adalah orang yang sedang melakukan sholat. Paham? Saya tidak bisa melihat Islam, yang bisa saya lihat adalah Muslim. Saya tidak bisa melihat iman, tapi yang saya lihat adalah mukmin. Nah, ketika kamu yang mengklaim sebagai Muslim, kemudian kamu melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan makna Islam yang sesungguhnya, di situ kamu berarti melakukan distorsi terhadap Islam. Orang lain tidak akan melihat Al-Quran kayak apa konsepnya. Orang lain tidak akan bisa melihat hadis bagaimana kata Rasul dalam kehidupan sehari. Yang dilihat adalah perilaku kamu sehari-hari sebagai Muslim. Kalau orang Islamnya pada korupsi semua, berarti Islam itu tidak jauh dari korupsi dong. Kalau kamu umat Islam saling bertengkar, saling bunuh membunuh, Islam itu adalah agama yang kejam, saling bunuh membunuh, amit-amit. Orang melihat bukan Islamnya, tapi kamu yang mengklaim Islam. Ada orang sholat sambil makan, sambil minum, sambil garuk-garuk, sambil karaokean. Jadi sholat tuh begitu. Jadi siapa yang memperburuk Islam? Kamu sendiri. Tanggung dosamu. Tidak perlu dalil. Dengan rasa, dengan fitrah, dengan perasaan umum, dengan nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Bener enggak bunuh-bunuhin orang nih? Lalu yang terjadi di Syria, yang di Irak, di Libya, di Tunisia, di Mesir, bener enggak? Apa seperti itu Islam? Allah tidak menyuruh saling membunuh kok. Allah menyuruh bersatu. Wa'tasimu bihablillah. Udah. Kenapa iblis disebut kafir oleh Allah? Tidak taat atau ngelawan. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. La qala ana khairum minhu khalaqtani min narin. Iblis percaya Allah Tuhan. Engkau menciptaku, Allah pencipta, tapi aku dicipta oleh engkau dari api. Wa khalaqtahu, dan engkau mencipta Adam min tin, dari tanah. Iblis beriman Allah sang pencipta, mengaku bahwa aku yang mencipta engkau. Jadi iblis beriman enggak? Nurut enggak? Karena enggak nurut, maka dia disebut kafir.
Nah, orang Islam disuruh bersatu malah bunuh-membunuh. Kafir tidak ini. Kongkon basuh piring, dipepraki piringnya si priben. Jadi orang kafir itu bukan yang tidak percaya, orang yang melawan pun disebut orang kafir. Mana lebih ma'rifat, iblis apa kamu? Iblis masuk neraka enggak? Selamanya atau sementara? Siapa yang bilang? Yang penting asal beriman. Nanti di neraka ini sementara. Siapa yang bilang begitu tuh? Berapa tahun iblis di neraka? Selamanya apa sementara? Siapa yang mengatakan yang penting asal beriman? Kalaupun masuk neraka sementara nanti diangkat lagi. Siapa yang bilang begitu? Dari mana dalilnya? Allah nggak main-main. Hai, mesti udah mengarang dewek sih. Itu persoalannya. Jadi, aina anta, di mana kamu sebenarnya? Posisimu di mana? Ning endi sirah, kamu di mana? Min talabil haqqi warida bihi amma siwa. Di mana kamu dalam mencari Tuhan kamu dan ridho kepada Tuhan kamu amma siwa, ya, dari selain Allah. Artinya kamu hanya suka terima ning pestane Gusti Allah. Kamu hanya suka kepada Allah saja. Apa betul kamu hanya mengharapkan ridho Allah, tidak mengharapkan ridho siapapun selain Allah? Di mana buktinya? Aina anda, buktikan maksudnya. Di mana kamu ini? Buktikan, mana buktinya bahwa kamu mengklaim bahwa kamu hanya mengharapkan ridho Allah, tidak mengharapkan ridho siapapun. Sanggup mengatakan yang penting Allah senang. Manusia sealam dunia tidak senang, tidak ada urusan. Emangnya gue pikirin. Kalau iya kamu bilang begitu, kenapa masih muncul bagaimana kata orang? Kenapa kata orang kamu pertimbangkan? Nggak ada urusan. Yang penting Allah suka, selesai. Sekalipun semua anak saudaramu, keluargamu, masyarakatmu tidak suka, nggak ada urusan. Yang penting Allah suka. Sudah ke situ belum? Selama ini di mana kamu nih? Ya itu. Ya di persoalannya. Minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah, atau kama qala ta'ala. Di antara kamu ada yang berharap dunia, di antara kamu juga ada yang berharap akhirat. Allah tahu semua kok. Mana orang yang ingin menyenangkan Allah, mana orang yang ingin menyenangkan manusia. Mana orang yang ingin selamat di dunia, mana orang yang ingin selamat di akhirat. Allah tahu semuanya. Jangan berbohong kepada Allah. Wa qala fi maudin akhar yuriduna wajhahu, kamu ingin mengharapkan wajh Allah. Artinya hanya mengharapkan restu, mengharapkan ridha Allah. Betul? Kalau iya antum turiduna wajhahu, ketika engkau berbuat baik apapun yang kamu lakukan, memberikan bantuan, sedekah, infak, wakaf, jariyah dan sebagainya, apakah betul itu turiduna wajhallah? Mari kita uji. Ketika suatu ketika kamu kecewa atas kebaikanmu itu satu bukti bahwa kunku duduk kanggo wajhallah, duduk kanggo raine sira dewek kan. Untuk wajahmu sendiri sebetulnya. Masih kecewa sih. Pernah gak kamu kecewa?
menolong seseorang lalu kecewa. Lah kenapa? Kalau kamu ya sengaja menolong Allah, belum tentu sudah dapat dipastikan tidak akan kecewa. Karena kamu harus yakin bahwa Allah tidak mungkin akan menyia-nyiakan kebaikan siapapun. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Orang yang berbuat untuk Allah pasti tidak akan ada kekecewaan. Dan tidak akan muncul peribahasa air susu dibalas dengan air. Tidak akan muncul dari mulutnya peribahasa kacang lupa sama. Tidak akan mungkin mulutnya bersungut-sungut mengatakan kayak nulung kiri kecempet. Jangan menipu dirimu sendiri. Jangan menipu dirimu sendiri. In sa'ada bakhtuka ja'atka yadul ghirati. Apabila memang kamu bernasib baik, apabila kamu mendapatkan keberuntungan, kalau kamu sudah dapat nasib yang baik, ja'atka yadul ghirati, khallasatka menjadi kulli man siwa al-haq azza wa jalla. Maka akan datang kepadamu tangan kecemburuan. Artinya tangan kecemburuan ini artinya kekuasaan Allah ya, yang akan memaksakan apapun karena kecemburuannya. Dan kamu harus tahu bahwa Allah itu maha cemburu. Khalasatka akan menyelamatkan kamu menjadi kulli man siwa dari genggaman tangan siapapun selain Allah siwal haqqi azza wa jalla. Kamu akan diselamatkan oleh Allah. Jangan sampai jatuh ke tangan orang lain. Semuanya akan diatur oleh Allah semuanya. Diselamatkan dari pengaruh-pengaruh apapun. Istrimu yang sangat cemburu tidak akan pernah memberikan kamu kesempatan berkenalan dengan perempuan siapapun. Dan tidak akan mengizinkan kamu bepergian dengan perempuan siapapun. Yang penting siap-siap gunting di tangan gini. Sekali selingkuh lipotel sisan. Ini maksudnya. Dan ini sulit diterjemahkannya. Saya bisa menerangkannya dan menerjemahkannya sekedar terjemahan makna. Untuk kalimatnya sulit untuk diterjemahkan. Kenapa? Karena satu kalimat demi satu kalimat harus diuraikan dulu. Iya kan? Kalau kamu sadar Allah itu maha cemburu, iya, maka sekali kamu berselingkuh pasti akan digunting kamu. Ada enggak laki-laki yang lecek baru saja merayu perempuan, cintaku hanya untukmu saja, biarkan aku di dunia bersamamu saja. Inilah cintaku yang pertama dan cintaku yang terakhir. Nembe peragat waya balik layap ning tikungan ana wadon sejen maning.
Tuli ngomong maning aku cinta kepadamu. Cintaku hanya kuberikan kepadamu. Wong leglok duduk itu. Sekali engkau mengatakan aku cinta kepadamu kepada Allah, jangan coba-coba berselingkuh karena Allah Maha Cemburu. Ya. Itu maksudnya. Nanti akan diselamatkan. Kali gane baika akan diselamatkan oleh Allah secara kebetulan karena kamu sudah ngaku mengklaim cinta Allah dan Allah sudah percaya engkau adalah kekasihnya. Maka ketika engkau mencintai apapun diremak mangsa makin. Setelah engkau terlupa tidak lagi ingat Allah, ngurusin sawah saja digabugakan kabeh sawah aja dengan del. Kalau kamu sudah mengatakan cinta kepada Allah, ternyata di malam hari yang tadinya kau menghadap Allah, menangis pada Allah, ternyata ngelus-ngelus mobil, diremak mobilnya sirahnya. Wis paham? Kalau kamu sudah mengatakan cinta kepada Allah, ternyata kamu ada yang kamu cintai selain Allah, istrimu dipodari rabini rakyat dengan tuh. Wes, paham kan? Tuh artinya, iya. Itu maknanya seperti itu. Khalasatka min yadi kulli man siwahil haq azza wa jalla. Itulah keberuntungan kamu. Kapan kamu mendapatkan keberuntungan itu? Ya silakan. Yang penting bekerja aja dulu lah. Kapan engkau diakui sebagai kekasih Allah? Itu. Wa akhadat ila babi qurbil haqqi azza wa jalla, dan nanti Allah yang Maha Cemburu itu akan mendekatkan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan didekatkan kepada pintu kedekatan, artinya akan semakin dekat dengan Allah, keparek karo Gusti Allah. Kalau sudah keparak Gusti Allah, itu maksudnya adalah minal muqarrabin. Jadi ada lagi orang yang salah paham. Kita bekerja keras, beribadah siang dan malam untuk mendekatkan diri kepada Allah. Memangnya Allah jauh? Allah lebih dekat dari urat nadimu. Urat nadi adalah merupakan inti kehidupan kamu. Denyut kehidupan dalam urat nadimu. Allah lebih dekat. Jadi mau dekat kemana lagi? Makanya dekat Allah itu bukan dekat artinya jarak secara fisik, tetapi kesadaranmu itu, rasamu itu yang dekat. Paham bikin? Kamu punya istri, bisa saja orangnya dekat, tapi jauh tapi ada dekat tapi jauh di mata dekat. Jadi dekatnya itu dekat di hati, bukan dekat di mata, bukan dekat jarak, tapi dekat dalam artian kesadaran, dekat dengan rasa. Yaitu di mana dekatnya, bahwa dimanapun engkau berada, engkau selalu merasakan bersama Allah. Ketika engkau ada di atas bangunan, di mana Tuhanmu? Di sini bersamaku. Ketika engkau sedang di dalam sumur dan ditanya, di mana Allah? Di sini bersamaku. Paham bikin wis aja terusaken.
Ya semua apa ya? Ya aku nggak paham stroke beliau wis. Nah, kalau sudah begitu, fahunalikal walayatu lillahil haq. Baru di situ makna walaya, mana kewalian. Iya. Yang sebenarnya yang seperti itu. Yaitu yang sudah dicintai oleh Allah. Ya, gimana? Oh gitu. Apakah kita mencintai Allah itu dengan ciptaannya? Maksudnya aja ado-ado sira ngawin wong wadon wis duwe anak. Dan mending ngeboke bae anaknya keding. Ini mertua emang beli. Tapi kata ngawin sira anaknya aja melu anaknya mana? Ketika kamu mencintai seorang perempuan, apa maning ning gelungnya, apa maning ning pupune, apa maning ning kumae, ning kutange gak seneng sira ki. Kutang lagi dijemur ka diambungi ning sira ki. Wes paham? Wis terjawab sudah. Kalau orang mencintai Allah, ya mustahil ada makhluknya yang dibenci dong. Semuanya dicintainya. Apapun yang dicintai Allah pasti dicintainya. Kalau kamu masih benci sama orang kafir, benci Kristen, benci Katolik, benci Buddha, saya tidak percaya kamu cinta sama Allah. Tolong dicatat. Iya. Sama orang penjahat pun enggak, yang ada bukan benci, sayang. Menemukan orang bodoh, beli madani wong goblok, diburuki. Nun? Cemburu. Rabi nira cemburu beli. Dioncok beli rabi nome sira. Paham lagi nih. Sira demen beli ning rabi. Cemburu beli. Waya balik lagi dikelon nih wong lanang sejen. Diapakna rabi nira? Dimutilasi. Dari 17 kini. Wis peragat boleh di blender. Baso. Iya kan. Marah dong. Sialan loh. Dipakani, disandangi. Kelon karo wong sejen si priben kono. Allah itu maha cemburu. Makanya kalimat aku mencintaimu bukan kata-kata sederhana. Paham bikin ke? Wis paham. Ya, wis. Ya beli paham ya beli apa. Iya. Hunalikal walayatu lillah. Disitulah letak kewalian. Disitulah letak kewalian. Yaitu sudah tidak mempedulikan apapun. Sudah tidak pernah ingin disanjung oleh siapapun. Biar Allah saja yang menyanjung. Tidak pernah mengharapkan orang lain suka atau tidak suka. Yang penting Allah suka. Tidak pernah mengharapkan diberi oleh siapapun. Dia hanya mengharapkan pemberian Allah. Terus akan kayaknya suka biar berpakaian. Iya, tidak pernah minta disayang oleh siapapun, hanya minta disayang oleh Allah. Dan tidak pernah ingin dilihat oleh siapapun, biar Allah saja yang melihatnya. Jadi
kekasih Allah tidak mungkin dong kena penyakit ria tuh. Ngerti beli? Kalau ria itu artinya menganggap kesaksian Allah tidak cukup, harus didukung dengan kesaksian makhluknya. Lo tuh bikin perang sana beli dorak kau kan? Nun, ya itu persoalannya. Angel teman belajar bener dia. Ya ada, ya langkah barang gampang nih anggur kapin tuhnya. Idza tamma laka hadza, kalau ini semuanya sudah clear. Kalau ini semuanya sudah final semuanya. Dan engkau sudah menjadi waliullah yang benar-benar waliullah. Sudah menjadi kekasih Allah. Dan kalau benar-benar yang kau cintai hanya Allah saja, maka ja'at ilaika dunya wal akhirah, maka akan datang menghadapmu dunia dan akhirat, datang menghadapmu. Khadimataini min ghairi dararin min ghairi ta'abin, akan siap menjadi pembantumu, menjadi bujangmu. Mangga siap perintahkan kami, siap laksanakan. Menjadi dunia akhirat menjadi babumu, datang memohon diberikan tugas. Sok jaluk apa sampeyan jare dunia gitu. Min ghairi dararin min ghairi ta'abain, tidak usah dengan kerja keras, enggak usah berpayah-payah, semuanya akan datang dengan licin semua itu ya memang dunia itu harus dihinakan kok. Kalau dunia kamu mulia-muliakan, dia akan menghinakan dirimu. Baru dunia akan memuliakan kamu kalau dunia sudah kau hinakan. Bulannya bakal duit gua ajar terung batuk nang, taruh ning bokong. Yang duit jadi batuk lah. Ya kalau dunia sudah kamu hinakan, kamu buang, dia akan menjerit, tolong manfaatkan aku. Iya. Orang beli butuhan anikir beli tulung kita melu joko. Nah. Semuanya akan datang dengan mudah, dengan cepat, dengan baik. Ya. Akhirnya mah rezekine lancar, badannya sehat, bature ake, ambokane logro. Penyakitnya langka, semua dunia akan hormat kepada kamu. Iya. Itu. Utruk babal haqqi azza wa jalla wasbut ala babihi. Ketuklah pintu Tuhanmu, jangan bergerak, tetaplah di depan pintu itu. Ketokon lawangnya sampai saat dibukai. Assalamualaikum, tok 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 tok, bleger baik. Assalamualaikum, tok tok tok. Sampai kapan? Terus ya, samodare. Ya, samodare itu sampai akhir hayatmu. Konsisten. Iya. Lalu kalau pintu Allah tidak terbuka, mau ngetuk pintu siapa lagi? Pintu sendiri. Sungguh kalimat-kalimat ini sulit diterjemahkan ke dalam bahasa. Fa innaka idza sabatta hunaka banat lakal khawatiru. Kalau engkau tetap
konsisten di sana. Sabatta hunaka banat lakal khawatiru, baru akan menjadi terang benderang segala rasa dan pikiranmu semuanya. Nembe plong, nembe paham, baru bisa merasakan, baru bisa mengerti, baru bisa paham. Baru kamu bisa memilah-milah mana yang benar, mana yang salah. Baru kamu bisa menyadari mana yang hak dan mana yang batil. Fata'rifu khatiran nafas, baru kamu bisa mengerti itu adalah dorongan nafsu. Wa khatirul hawa, baru kamu paham itu dorongan hawamu. Wa khatirul qalb, dan kamu baru paham itu dorongan hatimu. Wa khatir iblis, kamu menyadari, oh ini dorongannya iblis. Selama ini kamu gelap gulita. Dikiranya yang mendorong itu Allah, ternyata iblis yang nyurung-nyurung siramu. Wa khatirul mulk atau khatirul malak bisa, dan itu dorongan malaikat. Yuqalu laka hadza khatiru haqqin, di situ kamu dimanipulasi, ini adalah dorongan Tuhanmu. Ternyata itu hawa nafsumu sendiri. Ternyata itu yang nyuruh bukan Allah, iblismu sendiri. Ya karena selama ini kamu tidak punya detektor, tidak punya sensor. Kaedahnya kalau kebaikan pasti disuruh Allah, kalau kejahatan pasti disuruh oleh iblis. Ternyata diwolak-walik pikiran sira kuning iblis. Ya, standarnya kamu hanya mengatakan bahwa kalau kebaikan itu pasti datangnya dari Allah, kalau kejahatan dari iblis. Dibolak-balik akalmu oleh iblis, tidak sadar. Kalau kamu sudah sadar bahwa kejahatan disuruh iblis, kalau kebaikan dari Allah, maka iblis pun akan menyuruh kamu kebaikan-kebaikan. Seperti apa nyuruh kamu bikin masjid yang tujuannya untuk memecah belah umat. Menyuruh kamu bikin madrasah supaya madrasah di sana yang baru berkembang biar hancur. Sirane mati beli, kane urip beli akhirnya. Kamunya juga bangkrut, sananya juga bubar akhirnya. Apa kamu yakin disuruh oleh iblis menghalang-halangi anak sekolah ke madrasah itu? Apa betul Allah menyuruh kamu untuk ngadang di perapatan jalan mencegah orang jangan masuk ke masjid itu? Karena alasannya tidak ada kunutnya. Apa itu disuruh Allah melarang orang sholat di masjid itu karena sholatnya nggak ada usolinya, nggak ada kunutnya? Allah tidak pernah menyuruh kamu berpecah belah. Setiap kamu terdorong untuk bertengkar, berpecah belah, pasti itu disuruh oleh iblis. Saya menjawab bahwa umat Islam sekarang belum mampu berpikir sendiri. Mereka menggunakan pikiran orang lain. Karena selama ini umat Islam terbelenggu. Karena dalam agama Islam nampaknya seolah-olah dilarang berpikir.
pintu ijtihad ditutup. Tidak boleh beristihad. Itu satu bukti bahwa kebebasan berpikir sudah dikunci. Sekalipun sekarang mengatakan sudah dibuka ijtihad, siapa yang membuka? Baru ngomongnya saja, pintunya masih tertutup. Setiap Anda mengkritisi agama Anda, maka secepat itu datang kalimat halal darahnya. Dan pantang dalam beragama Islam untuk berbeda akan digolongkan sebagai musuh-musuh agama. Itu nasib kita semuanya. Makanya saya mendapatkan ruangan yang lebih bebas ketika berbicara di bidang tasawuf ini daripada di bidang fikih. Karena fikih sekarang sudah dalam keadaan krisis yang parah sekali. Iya. Di mana buktinya bahwa terjadi krisis? Karena semua apa saja temuan teknologi, pemikiran, gagasan, apa saja selalu dihadapkan dengan pertanyaan hukumnya bagaimana, haram atau halal. Asuransi bagaimana hukumnya, kredit bank konvensional bagaimana hukumnya, internet bagaimana hukumnya. Dikiranya menjawab hukum, dikiranya menyelesaikan persoalan. Nun? Nah itu persoalannya. Kita terusin lagi. Atas dasar apa mereka mengharamkan, menghalalkan? Apakah mereka sudah menganggap dirinya sebagai Tuhan? Yang berhak mengharamkan hanya Allah. Itu prerogatif Allah. Final. Kalau Allah mengharamkan, selesai. Kita tidak diberi hak untuk mengharamkan apapun. Apalagi kamu. Nabi Muhammad saja ketika mengharamkan sesuatu yang oleh Allah tidak diharamkan, langsung ditegur, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka. Kenapa kau berani mengharamkan sesuatu yang Allah telah menghalalkannya? Apalagi kamu. Kau lancang banget sih mengharam-haramkan. Kita nggak usah ikut seperti Tuhan. Membunuh itu haram. Final itu selesai sudah. Tugas kamu bukan ikut mengharamkan pembunuhan. Tugas kamu mencegah bagaimana supaya jangan terjadi. Kita tidak usah mengharamkan babi. Sudah final itu Allah yang memutuskan. Sekarang bagaimana kita berupaya supaya orang Islam jangan makan daging babi, minyak babi, apa saja yang dengan babi. Makanya dibuatlah label halal dan haram. Itu pun bukan mengharamkan, menghalalkan, hanya kode saja bahwa ini boleh dimakan, ini tidak boleh dimakan. Nabi hanya menyuruh dan melarang. Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Paham di sini? Jadi saya ini tidak mengharamkan. Saya mah kalaupun Anda bertanya bagaimana hukumnya, maka saya menjawabnya bukan saya yang mengharamkan, tapi posisi saya sebagai narasumber. Sumber nanti. Sumber Cirebon, Anda sumber. Ada dua sumber tuh, ada Cirebon, ada di Jatitujuh. Berpikir bebas yang Anda idam-idamkan silahkan, saya dukung semuanya. Tetapi walau bagaimanapun namanya ilmu itu berawal dari mitos-mitos.
Manusia ilmu itu awalnya mitos dulu, dongeng dulu. Setelah dibuktikan salah baru ada revisi, kan begitu. Tafsir Al-Quran sendiri generasi awal itu masih campur aduk dengan mitos-mitos dan Israiliyat. Iya. Dan sekarang terus ambil spesialisasi seperti TV sekarang mah. Kalau pengen nonton binatang ya Animal Planet. Kalau nonton olahraga sepak bola ya sport khusus. Kalau yang film saja ya khusus film. Ada yang berita ya berita saja, kan begitu. Nah, tafsir juga sekarang sama. Ada yang hukum saja, ada yang i'rabnya saja, ada yang sejarahnya saja. Ya kan begitu. Ada yang balaghahnya saja. Itu seperti itu. Yaitu dalam rangka melepaskan mitos-mitos selama itu. Betul, semuanya. Kosmologi dulunya dari mana? Ya dari mitos dulu. Sampai sekarang nama-nama planet pun ya nama-nama mitos juga. Nama-nama planet, nama bintang semuanya mitos. Galaksi kita namanya apa? Bima Sakti. Sakti ini siapa? Bima Pusanti. Venus, Merkurius, Mars, itu kan nama-nama dewa semuanya. Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptune, itu nama-nama dewa semuanya. Itu tidak bisa dipinggirkan. Bagaimanapun juga, jadi mitos juga punya makna dalam kehidupan manusia ini. Iya. Dan nanti ada mitos yang memang terbukti, ada yang tidak terbukti, itu aja. Tapi kita nggak usah fanatik aja lah. Yang penting kan pembuktian. Seperti itu. Ya. Ya, semuanya itu adalah dari mitos-mitos terus semuanya. Lalu direvisi. Nah, setelah manusia itu berpikir, awas, kita harus mengerti bahwa kemampuan manusia berpikir terbatas. Manusia berpikir sangat ditentukan potensi berpikir pada situasi kondisi peradaban pada zaman itu. Anak cucu kita nanti berpikirnya mungkin lebih cerdas dari kita. Anak cucu saya akan mengatakan Buya Sakur goblok aja. Betul nggak? Ya iya. Kok mikir aja muter-muter berkaru-karuan kan? Perma gampang, burung semangkenan aja. Ya. Dalam semua disiplin ilmu, kayak apa? Nah ini, kita mencari metode pengajaran ilmu nahwu terus setiap hari kita mengkaji supaya anak-anak kita mudah belajarnya. Itu yang terjadi di Eropa, di negara-negara lain, mereka belajar bahasa Arab cepat. Di sininya kita pakainya al-ajrumiyah sama alfiyah. Begitu belajar nahwu babul i'rab klenger gini. Dikiranya itu sudah sempurna. Jangan beranggapan bahwa pikiran orang sudah sempurna. Kapan-kapan selalu direvisi. Jadi kebenaran mutlak itu tidak ada. Ya kan? Karena kita tidak mungkin akan melihat suatu persoalan secara utuh, lengkap, dan betul 100% tidak mungkin. Walau bagaimanapun apa yang Anda pikirkan tentang agama, Anda pikirkan, pasti pemikiran Anda tidak akan sama dengan pemikiran saya. Betul enggak? Dengan orang lain sama. Kita terikat dengan subjektivitas kita. Orang mungkin ketika dia terdorong beramal soleh, rajin sholat, rajin sodako, rajin ngaji, yang terbayang pengen masuk surga dalam pikirannya bidadari-bidadari, yang cantik-cantik, yang bahenol-bahenol, uruban atraba, wakawai, gadis 17, ya, susunya masih dengak-dengak kabeh. Itu kan yang dibayangkan kan.
Maka jangan disalahkan ketika orang mengatakan Hotel Alexis adalah sorga dunia. Karena sorga dalam gambaran pikiranmu adalah seperti Alexis. Saya yakin kenikmatan sorga lebih dari itu. Itu hanya seupil kenikmatan yang Allah gambarkan saja. Iya dong. Halaman berapa? Mana yang mana? Hunalikal walayatu. Di atas itu fahunalikal walayatu lillahil haq. Wa Akhadat ila babi qurbil haqqi azza wa jalla. Terus? Ini kalau melalui zuhud atau riyadhah masih bisa Abu ya. Tadi kan mujahadah itu berarti udah ditutup. Mujahadah. Tadi tuh ijtihad apa tadi itu? Jihad. Ini mah barangkali masih bisa melalui juhud dan riyadhah begitu. Itu kalimah aqadat ila babi qurbil haqqi azza wa jalla. Syuhud. Ya masih mana? Ya wa akhadat ila qurbi al-haqi. Maksudnya yang dipertanyakan apanya? Kita tidak lagi berbicara tentang zuhud. Itu hanya merupakan salah satu item dalam the great exercises. Dalam latihan-latihan besar itu hanya satu item saja. Kamu ingin masuk fakultas kedokteran? Apa yang diperlukan? Ijazah SMA. Terus pas foto. Iya kan? Terus apa lagi? KK. Terus bayar uang pangkal. Terus testing. Terus ngikut pelajaran. Terus semester terus ikut dan terus ikut sampai lulus jadi dokter. Itu zuhud itu hanya Anda menyerahkan pas foto. Hanya salah satu bagian terkecil saja. Yang susah ini adalah Anda mengikuti perkuliahan selama 5 tahun, ya kan? Dan Anda belajar siang dan malam. Dan setiap saat bayar uang semester sekian juta, sekian ratus juta, sekian miliar. Begitu anatomi untuk membedah anatomi berapa Anda harus bayar. Paham bikin? Dengan segala jerih payahnya baru Anda diwisuda menjadi dok. Paham bikin? Nanti yang jadi persoalan adalah mujahadahnya ini yang jadi persoalan tuh. Ya, belajar yang rajin, ya kan begitu. Mengikuti perkuliahan, menghormati guru, ikut nasihat, ya itulah persoalannya. Ya silakan saja, itu merupakan salah satu kebutuhan juga, salah satu persyaratan, zuhud, ikhlas, sabar. Ya silakan sok sebutakan, masa perangkat tikus. Iya kan, nanti kan yang kan mujahadah, mudawamah, mulazamah, ya kan? Nah, itunya yang penting. Ya bakal silane ngajine bengi senene sawulan sepisan mayembuh kayak terkin iki. Nyoka seminggu sepisan ben kotak aku beli si pribe. Contohnya ini mah. Ya begitu persalahannya. Silakan itu. Tetapi nanti setiap satu item, satu poin
yang menjadi persyaratan mendekatkan kepada Allah itu ya akan ada ujian tersendiri, ada testing lagi. Iya dong. Sebab kadang-kadang Anda belum ikhlas. Prangsane wis hanya dengan klaim-klaim mulut saja. Saya ikhlas kok. Karena dalam pengertiannya ikhlas itu ketika tidak meminta upah. Betul enggak? Atau juga ketika orang punya utang sama kamu, kamunya tidak menagih dan bahkan mengatakan wis tak ikhlasaken baik. Artinya tidak perlu dilunasi. Sejak kapan ikhlas itu tidak perlu dilunasi? Dari mana datangnya definisi ikhlas itu tidak minta bayaran? Ya karena Anda belum tahu anatomi keikhlasan itu seperti apa. Bukan persoalan bayaran. Iya, profesionalisme dalam melaksanakan tugas itu yang paling penting dalam keikhlasan. Kalau orang minta upah, mah para nabi juga orang-orang ikhlas kok. Nabi mukhlisin enggak? Masih mengharapkan upah enggak? Masih. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Hanya saja mereka mengharapkan upahnya dari Allah. Jadi mengharapkan upah itu masih dalam wilayah keikhlasan juga. Itu kan makanya satu persatu mesti diurai. Sabar, ikhlas, zuhul, tawakal, dan itu masih banyak semuanya. Ya kenapa? Karena kita sendiri juga salah langkah memahami satu terma itu tidak pernah diuji, tidak pernah diklarifikasi, nggak pernah didiskusikan, udah begitu aja, ternyata nggak paham kan. Disuruh sabar menyangkal, bilangnya sabar kan ada batasnya, berarti kan nggak paham. Ya sabar ya sekenal batas ya orang aja sabarku ya wis. Kalau sabar tuh tidak ada batasnya. Makanya Allah itu semua amal kebaikan dijanjikan akan dibayar, kecuali sabar tidak dibayar, tetapi bersama innallaha ma'as sabirin. Bagaimana sabar ada batasnya? Ketika Allah bersama orang yang sabar, bagaimana sabar ada batasnya? Kalau Allah itu bersama orang yang sabar, dengar baik-baik ini. Bagaimana sabar ada batasnya ketika Anda bersama yang tidak ada batasnya? Wes pragat bikin ke. Ya wis beli paham itu sebenarnya. Itulah kira-kira begitu. Iyalah. Jadi seringkali orang menganggap disuruh Allah padahal disuruh iblis. Karena patokan duganya kalau iblis pasti nyuruhnya yang nggak benar kan gitu, menyuruh yang jelek. Ternyata tidak, iblis juga pakai strategi juga. Ya iblis tidak mungkin menyuruh kiai lembuk, nggak mungkin. Nyuruhnya apa? Ya nyuruhnya ya bikin masjid, bikin pesantren, ngajaknya berzikir berlama-lama. Ayo tekan jam 10 esok masih gila lo. Sampai rabinya kelanti beli mangan. Anaknya langkasing sekolah. Bapak nih wiridan besi. Kongkon siapa kun? Kalau saya ingin satu kasih ilmu ya, yang Anda bisa menangkapnya. Di awal dorongan itu Anda tidak tahu siapa yang mendorong. Tapi nanti setelah final, kalau ternyata banyak mudorotnya, itu pasti yang nyuruh adalah. Kalau setelah final ternyata banyak manfaatnya,
Itu yang menyuruh Allah. Ya iya. Mana mungkin disuruh Allah ngebom pasar, ngebom masjid. Bapaknya mati kena bom, anak-anaknya jadi yatim, sekolahnya nggak lanjut, istrinya menjadi janda, nggak tahu makan dari mana. Menimbulkan banyak penderitaan dan kesangsaran kemanusiaan. Jihad mana? Jihad apa itu? Menimbulkan penderitaan itu, apa itu jihad? Ya saya nggak paham ini. Dan mereka yakin masuk surga dengan jihad yang membuat penderitaan pada manusia itu. Dalilnya banyak saya tahu kok. Tapi dalil salah paham semua. Iya, ya nggak mungkin dong. Nggak mungkin bunuh orang masuk surga. Orang kafir juga nggak boleh kamu bunuh. Urusannya apa? Apa dikiranya orang kafir itu musuh kamu? Enggak kok. Musuhmu ada di dalam dirimu sendiri. Kalau di luar musuh kecil, yang gede musuh dalam dirimu sendiri, itu musuh besarmu itu. Kecil musuh di luar mah, yang gede tuh di dalam dirimu sendiri. Karena orang luar tidak mungkin akan bisa menyesatkan kamu. Musuh yang ada dalam dirimu yang bisa menyesatkan kamu itu. Nah, itu wis paham. Ya itu. Yuqalu laka hadza khatiru haqqin wa hadza khatiru batilin. Ini dorongan hak, ini dorongan kebatilan. Ta'lamu kulla wahidin. Kamu tahu masing-masing itu, semuanya tahu, satu persatunya kamu tahu. Bi'alamatin ta'rifuha, dengan indikasi-indikasi yang kamu pahami. Ada tanda-tandanya, ada alam-alamat. Idza wasalta ila hadzal maqam, kalau engkau sudah sampai ke tingkatan level itu. Kalau kamu sudah sampai kepada level seperti itu, levelnya sudah itu. Makam itu level ya, itu makam kuburan kan makam. Ataka khatirun minal haqqi, maka akan datanglah dorongan dari Tuhanmu, yu'addibuka, yang akan mendidik kamu, wa yuthbituka, dan yang akan mengokohkan kamu, wa yuqimuka, dan akan menegakkan kamu, wa yuqiduka, dan yang akan mendudukan kamu, wa yuharrikuka, dan menggerakkan kamu, wa yuskinuka, dan akan mendiamkan kamu, membungkam kamu, wa ya'muruka, dan yang akan menyuruh kamu, wa yanhaka, dan akan melarang kamu. Selesai. Itu semuanya yang menyuruh, yang menyarang. Dodok akan ngadeg diadeg, akan turu diturun, akan melaku dilakukan. Sudah terima beres. Iya. Udah. Akan menjadi orang yang terbimbing, kaligane, kan gitu. Tetapi nanti satu dari ini semuanya ini, langkah pertama adalah awalnya ini begini. Ketika Allah menghendaki engkau, ya, dikehendaki untuk menjadi orang yang benar, pertama-tama engkau akan diperkenalkan dengan orang yang benar. Kalau Allah ingin kamu bisa kenal kepada Allah,
maka kamu akan diberikan kesempatan oleh Allah bisa berkenalan dengan orang yang sudah kenal dengan Allah, dan dia akan membimbing kamu. Ana beli ana ning digulat ana dewek. Enak bae, udah dewek. Kan Allah yang menunjukkan, bukan saya. Siapa itu begitu. Itu. Nah, nanti akan terdorong kamu mencari orang. Nah, ketika mencari orang, jangan menggunakan standar kesaktian. Bukan itu. Oh, bisa mabur, bisa ngilang, bisa gawe duit, bisa menggandakan uang. Konyol juga kamu. Akhirnya ya ketemu karo wali, tapi ya wali dalban. Singkon yang bebodo sirah. Malah ngetokona duitnya sirah pisan akhirnya. Tukang gak ada kena sawah. Ya. Ngadol mobil. Wis ketangguhan wali dalban ketangguhan. Ya nanggung sunyanya sih aku. Nanggung sunya beli. Masih anggur bae aja. Wala balik-balik ngana bae. Anu je lagi ngilang walinya ada. Oh ditangkap Kapolda aja ngilang. Kan majakan maragannya kan sindikan dengan Kapolda masih. Roh masih ning kene. Saya paham kok. Gitu. Jadi ya apa nanggung sunyane apa kalawirang gini. Kalawirang apa nanggung sunya? Kalawirang ya. Iya. Menutupi rasa malu juga mungkin. Ya cobalah disadarkan, kamu himbau, yuk balik bela wis ya. Wis aja ngulati setan simplikaton. Kalau iya ada orang bisa menggandakan uang, yuk kita berpikir sehat dulu. Kalau iya ada orang bisa menggandakan uang, ngapain ngajak-ngajak orang lain? 1 miliar digandakan menjadi 2, digandakan lagi jadi, digandakan lagi, tuli bagi-bagi dewek besi. Selesai kan? Sambil ngajak sirah ugar mebodoh sirah bareng. Beri paham-paham bareng. Bakal pengen duit miliar-miliar aja ado-ado. Nah terus sabarang ceplik bae 20 hektar begitu tuku mobil bagus. Iya. Iya beli. Nah terus sabarang ceplik 20 bisa tuku mobil baby van beli bisa. Barang pas panen regane kaligane ke 120.000 sekilo. Waduh. Iya. Nyon. Ya miliaran. Sirama luru emas ya ini sejoreng lemah ya angel. Ini sadewure bae sih. Nang terus sabrang wis dadi tuku emas. Jadi kan berpikir sehat kan? Ya iya. Udah paham-paham. Iya, ya itulah. Ya itulah makanya kebodoh, tidak logis. Jadi unlogic, semuanya unlogic. Ya. Ya. Tetapi begini persoalannya. Logika kita sendiri itu fluktuatif. Seperti harga rupiah fluktuatif. Dengan sistem floating rate, jadi naik turun. Ada sentimen positif, ada sentimen negatif. Iya. Lelaki kalau sedang bersahwat otaknya goblok.
Betul nggak? Kelalen anak, lalen rabi. Malah justru otak kita semakin cerdas pada saat kita menghadapi penderitaan. Ya, sedang terjepit begitu. Ya. Makanya ketika Allah memberikan musibah bertubi-tubi, itu sedang mencerdaskan pikiranmu, ngerti belum? Ya akhirnya pinter kan akhirnya. Nah, yang dulu saya tahu orang tuh goblok karena dalam keadaan keterpaksaan dalam hidupnya. Pinter sih. Iya, di situ persoalannya. Ya jadi makanya ketika menghadapi musibah bersyukurlah kepada Allah. Pasti Allah tidak punya maksud jahat kepada kamu. Yang ada adalah suudzon kamu kepada Allah. Ya iya perasaan. Ya makanya gitu. Ya sudah, makanya kalau nggak paham ya sudah husnudzon saja. Barangkali ada hikmahnya. Adem kan? Ya beliau kok. Takas didik pelong kalau bedeng. Ngajinya seminggu 2 kali, malam Jumat, malam Senin sepanjang tahun. Khalwatnya setahun sekali. Memang membimbing orang itu kalau dalam keadaan buta itu melelahkan. Saya ingin membimbing orang itu yang sudah melek. Bakasirane picak, tek pai peta beli bisa ndeleng. Tudang tuding beli paham sirah. Iya kan? Dan akan melelahkan kitanya. Yang pamit dingin. Makanya pendekatan rasional ini juga perlu. Lah ya iya, kalau kepesi gimana? Iya, jadi dengan kecerdasan sebagai bekal pemahaman, persepsi yang benar gitu. Sebab kalau tidak ya bisa tersesat nanti. Iya, yang salah paham. Ini perjalanan kita masih panjang sekali ya. Iya, makanya yang penting untuk belajar ini jangan terburu putus asa. Jangan pernah merasa lelah. Kalau jatuh bangun lagi, bangkit lagi, itu aja kok. Berapa kali jatuh ya bangun lagi. Iya, ya nanti juga bisa berjalan kok. Iya, itu. Wis ya kaumu umatku, kaumku semuanya, la tatlubu ziyadah wala nuqsan. Udah stop, jangan minta nambah, jangan minta kurang. Terimaan bae sadipaye. Wala taqadduma wala ta'khura. Jangan minta diajukan, jangan minta diundurkan. Sudah siap kapan saja. Fa innal qadara huwa ahata bi kulli wahidin minkum ala hiddatin. Karena ketentuan Allah itu sudah meliputi siapa saja di antara kamu secara akurat yang tinggi, ala hidatin, artinya dengan akurasi yang tinggi. Detiknya, jamnya, menitnya semua sudah jelas. Ma minkum illa man lahu kitabun wa tarikhun yakhussuhu. Tidak ada siapapun di antara kamu kecuali ya sudah ada ketentuannya, ada tanggalnya. Ya, secara khusus untuk dia. Udah tanggal. Saya lahir di dunia itu malam Sabtu.
1 menjelang subuh pada detik sekian. Ya kan begitu. Pusar saya putusnya pada hari sekian. Ya. Sampai saya nanti ketika saya mati itu sudah ada ukurannya. Makanan yang masuk dalam perutmu sekian ton banyaknya. Dan engkau akan menghembuskan nafasmu pada hembusan yang kesekian juta. Begitu keluar nafasmu tidak kembali lagi. Tamat, selesai. Jadi wis aja ake bacote kah? Aja jaluk nambah, ajalan jaluk kurang. Jangan minta diajukan, jangan minta diundurkan. Sudah siap terima sami'na wa ata'na. Siap kami terima dan siap kami taati. Yang penting kita selalu meminta ampun kepada Allah. Ghufranaka wa ilaikal masir, dan semua persoalan akan kembali kepada Allah karena dialah yang akan menentukan. Innallaha yafsilu bainakum yaumal qiyamah. Jangan bertanya saya ini nantinya akhirnya surga atau neraka. Tidak usah mempertanyakan. Yang penting laksanakan perintah Allah. Itu berarti kamu pengen masuk surga. Allah tidak melihat doamu yang keluar dari mulutmu, tapi doa adalah perbuatan yang kamu lakukan itu. Berdoa dengan ucapan dan perbuatan. Ucapan hanya klaim, tapi buktinya adalah perbuatanmu. Saya tidak percaya orang kepengen pinter ternyata enggak pernah berangkat sekolah, bohong kan? Saya yakin orang itu pengen pinter sekalipun mulutnya tidak mengatakan aku ingin pinter. Nang pengen pinter beli yang buku jari baiklah. Tapi dia rajin sekolahnya. Saya yakin dia pengen pinter kok. Itu aja pesannya. Yang penting kan bukti. Ya kan begitu. Lah bagaimana dia berdoa minta pinter kalau dia itu? Ya apa artinya bahwa ya rozak 94.864 kali baca ya rozak 94.864. Tapi ternyata turu beli makaya. Ke pasar tidak, ke sawah tidak, ke pabrik tidak, ke kantor tidak. Sadina-dina ngukur ranjang baik. Silakan berdoalah dengan perbuatanmu. Itu aja. Ya, seperti itu. Iya, ala hiddatin, secara akurasi, ya. Tepat, persis. Mamikum illa man lahu kitabun wa tarikhun yakhusuhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, faragha rabbukum minal khalqi war rizqi wal ajali jafal qalamu bima huwa kainun. Faragha rabbukum, sudah selesai, sudah final Tuhanmu itu mendesain minal khalqi, tentang ciptaannya sudah selesai. Great design sudah selesai semuanya. Menyangkut apa? Kapan diciptakan, warizki tentang rizkinya, wal ajali dan ajalnya sudah selesai semua. Wajafal qalamu, ya, dan tinta pun sudah kering. Bukan pena yang kering, yang kering jaffa itu kering. Al qalamu, kalau pena kering tak basah. Jadi yang kering penanya apa tintanya? Nah, ini namanya majas mursal. Iya. Ilaqahnya ilaqah mahaliyah.
sungai itu kering, sungai itu banjir. Yang banjir airnya apa sungainya? Air. Jafal qalamu sampai tintanya kering semuanya. Dah, selesai. Artinya sudah habis. Artinya sudah final semuanya itu. Itu kata Rasulullah seperti itu. Wa qad faraghallahu min kulli syai'. Semuanya sudah selesai. Faqada'uhu sabiqun. Programnya, rencananya sudah. Walakinna ja'al hukmu wa satara 'alail amr wan nahyi wal ilzam. Tetapi setelah itu ada hukum, keputusan. Wa satara 'alaihi al-amru wan nahyu wal ilzam. Tetapi ketentuan itu ditutupi dengan seperangkat instruksi-instruksi, perintah, larangan, dan paksaan. Ya, yang tidak bisa menghindar. Ketentuannya sudah jelas, itu ditutupi dengan seperangkat perintah-perintah, instruksi itu saja. Jadi gimana? Ya udah jalannya aja perintahnya, selesai. Ya kan begitu. Fala yahillu li ahadin ay yahtajja 'alal hukmi bima sabaqa bal yaqul la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalun. Sehingga tidak boleh lagi orang itu untuk berargumentasi, menuntut yahtajja 'alal hukmi, atas semua putusan itu, mimma sabaqa, yang sudah ditetapkan. Ya sudah selesai, udah ingkrah kok, udah tok palu. Iya, status kita sudah bukan lagi sebagai saksi, bukan lagi sebagai tersangka, tapi sudah terdakwa dan sudah ketok palu dan sudah ingkrah, sudah tinggal siap laksanakan aja kok. Kalau mau usul ya dulu. Masuknya dulu ke pra-peradilan kan gitu. Barangkali aja lolos. Tapi di mana pra-peradilannya? Ya sudah. Sebab pra-peradilan juga akan gugur ketika kasusnya itu sudah, dakwanya sudah dilimpahkan kepada pengadilan, kan begitu persoalan. Akan gugur pra-peradilan itu. Ya iya, dan itu tidak mungkin. Makanya la yus'alu amma yafalu, tidak boleh dipertanyakan apapun yang telah ditetapkan oleh Allah. Wa hum yus'alun, kalau kamu yang membuat ketetapannya harus dipertanyakan, bisa dituntut argumentasinya apa, kenapa Anda memutuskan demikian, kenapa Anda melakukan demikian. Manusia itu dituntut harus beralasan. Tapi jangan menuntut Allah untuk beralasan dong. Memangnya Allah itu apa sih? Dia segala-galanya. Dan Allah tidak terikat dengan alasan dan argumentasi. Dan hukum kausalita tidak berlaku. Allah berbuat sesuka dia kok. Oh beli. Ya wis. Jadi aja takon mana. Jangan bertanya kenapa Allah menentukan saya seperti ini. Lancang teman dia. Gitu. Jadi ya udah. Jadi gini aja lah supaya kamu hidupnya nyaman. Itu inna ba'da dhanni ismun. Sebagian dugaan itu adalah dosa. Daripada kamu berburuk sangka kepada Allah yang membuat kamu sengsara, ya sudah berbaik sangka saja sih. Dengan namanya positive thinking. Ya sudah, barangkali bagusnya seperti ini. Ya wis bokat kita ki bagusnya melarat ya wis. Ini bukan teori tapi pengamatan kehidupan saya sehari-hari. Saya tidak pernah memprogram akan tinggal di desa Cadang Pinggan kok. Dan saya tidak pernah bercita-cita pengen jadi kiai. Saya tidak pernah usul jadi laki-laki kok.
Iya kan? Semuanya adalah ketentuan Allah yang harus kita jalani. Yang penting kita nikmati kehidupan ini apa adanya, kita syukuri saja, perintahnya kita laksanakan, larangannya kita jauh sebisa-bisa. Kalau salah tinggal minta maaf, selesai kok. Susah banget sih. Nah kalau kamu keberatan minta maaf, kenapa? Ini jadi persoalan. Apa gengsi itu? Encang apa gengsi? Ya. Apa itu? Oh ya iya dong, gimana lagi? Silaturahmi itu yang membuat banyak teman. Kalau temennya banyak, ya rezekinya banyak. Orang yang gak ada temennya, yang gak ada rezekinya. Bakal duit pusing langit, sing kantongin uang. Sing cerdas mikir gitu. Yang cerdas dong. Orang banyak temennya, banyak rezekinya. Karena uang itu muter-muternya dari kantong ke kantong. Lah ya jelas dong, ngapa tidak panjang umurnya. Udah masuk akal enggak banyak rezekinya? Udah masuk akal enggak? Orang udah masuk. Berarti bener kan? Nah sekarang yang panjang umurnya gimana? Katanya umur sudah dipastikan. Bagaimana bisa panjang? Panjang umur itu bukan waktu artifisial, waktu yang ditentukan dengan perputaran benda-benda langit ini. Kalau umur kan waktu, iya kan? Umurmu berapa tahun? Ngitung tahun gimana caranya menghitung tahun? 1 tahun itu berapa bulan? 1 bulan berapa hari? 1 hari berapa jam? 1 jam berapa menit? 1 menit berapa detik? Itu kan waktu yang kamu ketahui. Itu kan kamu ketahui. Mengukur umur orang ya dengan tahun. Ya benar itu. Iya. Yang panjang umurnya gimana? Yang panjang umurnya adalah waktu yang hakiki ini. Anda mengukur waktu ini akan berbeda. Ketika tolok ukurnya berbeda, maka jarak waktu itu akan berbeda. Orang yang berputar lebih dekat kepada sentral, pada sentrum. Nah ini perputarannya akan lebih cepat. Orang tawaf di sekitar Ka'bah, dekat Ka'bah dengan tawaf di atas masjid, di atas lambang. Mana yang lebih cepat? Nah makanya ketika kita mengatur waktu ini cangkolannya ke bulan akan lebih cepat daripada cangkolannya ke matahari. Karena jarak matahari lebih jauh. Kalau koneknya kepada bintang Saturnus, ya lebih jauh lagi. Kalau galaksi kita diukur dengan ke galaksi lain lagi, yang 1 putaran 50.000 tahun, maka 1 tahun itu sama dengan 50.000 tahun kamu ini. Tahu nggak selisihnya? Waktu yang dibuat umat Islam ketika mengukur waktu dengan perputaran bulan 29 atau 30 hari. Kalau dengan matahari, nah ketika perputaran itu dengan dirimu sendiri, dengan dekat sekali, maka kamu terbebas dari waktu itu. Itulah namanya human psychology, psikologi secara manusia. Bahwa manusia itu pada hakikatnya tidak terikat dengan waktu, itu akan berhenti.
ketika benda yang ukuran berhenti. Nah kalau bumi itu berhenti, tidak muter, masih ada malam enggak? Ada besok enggak? Nah ketika kamu berhenti, kamu masih dalam waktu ini atau keluar dari waktu ini? Ya keluar dari waktu ini. Jadi waktu mana? Nah itulah makanya panjang waktu itu artinya produksi dan produktivitas yang kamu pakai pada waktu yang seperti itu. Orang bekerja 1 jam. Ada yang bisa menjahit baju 5 potong sejam, ada yang 20 potong. Berarti panjang mana umurnya? Semakin produksinya meningkat berarti umur kamu semakin panjang. Ngandel bikin. Bener ngerti? Apa itu? Kode mubrom sama kode khairu mubrom. Kamu mazhabnya apa? Mu'tazilah? Apa ahli sunnah? Apa jabariyah? Apa syiah? Saya kan tidak terikat dengan mazhab-mazhab itu. Kita lagi bicara kosmologi menurut teori Jean Lemaitre. Ya, dengan teori relativitas Einstein. Nggak ada hubungannya dengan Wasil bin Atta. Nggak ada hubungan dengan Imam Maturidi Asy'ari. Nggak ada, kita main ini lagi bicara murni masalah fisika. Lah ya iya itu mah. Sebab apapun yang mereka duga mazhab-mazhab itu bisa membuktikan enggak kebenarannya. Hanya paradigma kok. Paradigma yang non eksperimentalis. Aja kenceng-kenceng kayak sing bener siapa yang empuh. Kapan burinya kok bagas modar kabeh kan perlu. Allah yang akan menentukan semuanya itu. Hanya begini, itu mazhab semacam itu tuh, itu biasanya merefleksi, ya, refleksi dari kehidupan pribadi masing-masing. Paham nggak? Kalau orang usahanya lancar terus, iya kan, lancar terus, itu Muhammadiyah cocok gak? Gak kok untung kok rugi, untung kok rugi. NU. Bakas yang rugi baik Jabariyah. Percaya enggak? Ya iya begitu. Alasannya apa? Wong saya karena kecenderungan refleksi dari kehidupan realita. Alasannya mana? Orang yang ada di daerah kutub itu pakaiannya itu rapat, tebal, berbulu-bulu, kupingnya tertutup. Alasannya apa? Kenapa orang Indonesia bajunya tipis-tipis, ya kan gitu? Alasannya apa? Ya kenapa orang yang usahanya selalu sukses lebih cenderung jadi Mu'tazilah, karena dia merasakan Tuhan tidak bisa intervensi. Paham belum? Kalau kamunya kadang-kadang sukses, kadang-kadang gagal, ketika gagal Anda tidak bisa menjawab kenapa. Nah, ketika gagal ini karena Allah, gitu. Kalau berhasil karena saya. Ya seperti itulah kira-kira. Kalau gagal terus, ya itu Jabariyah jadinya. Semuanya tentukan oleh Allah gitu. Ya itu kan fitrah manusia seperti itu. Ya itu nggak perlu alasan, kamu bisa merasakannya sendiri. Uang bakas sugi sobut, alasannya apa? Yang gak usah pakai alasan. Yang itu tinggal laku kok. Itu kan perilaku. Ya bakal melarat sombongnya sih ngendi. Mangan beli urung je. Iya kan? Ya, seperti itu.
Itu fitrah dan alami seperti itu. Nggak usah pakai logika tinggi, sederhana, pakai common sense saja lah. Dan kita langsung bisa melihat kan begitu. Jadi kita menanya apa alasannya, apa hujahnya, apa burhannya, apa argumentasinya, itu ketika kita masih dalam wilayah logik. Kalau common sense memang nggak usah pakai logika lagi kok. Kemarin baru saya minggu kemarin ya. Ini kan kita kan sepertinya bangga dengan kaidah-kaidah usul fikih. Sepertinya ini temuan ilmu yang hebat. Udah kadaluarsa dengan teknologi sekarang, akurasi dengan Google, dengan internet, dengan HP-nya, dengan satelitnya, dengan transportasi, komunikasi. Ya Allah ya Rabbi, ya ketinggalan mikir begitu. Ya punten, bukan salah, bukan, artinya sudah perlu direvisi lagi. Dulu kan setiap orang pidato itu selalu daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil kaidah. Apa itu? Menolak bahaya diutamakan, diprioritaskan daripada mendatangkan keuntungan, kan begitu. Ya itu mah nggak perlu logika tinggi tuh mah. Dengan naluri juga pasti begitu kok. Anak berlian, anak macan, jugut berlian kita melaju dingin. Lah ya iya dong, itu sih logis. Pasti kita akan memprioritaskan daful mafasid dulu dong. Ya apa artinya kita husulul maqasid masalih tapi ma'wujudil mafasid, apa artinya? Itu kan logika umum, iya kan? Tetapi percaya enggak? Orang kadang-kadang dengan common sense saja enggak nyambung nih. Saya ingin katakan ini kehidupan realita dan bukan dalam mitos, tapi realita. Ada orang yang tidak berlogika umum, common sense, perasaan umum. Menolak bahaya itu diprioritaskan daripada mendatangkan keuntungan. Ya sudah, itu amdal, ialah orang pengusaha ingin menggali galian mengambil batu dan pasir dari sungai. Keuntungannya banyak lah. Buka lapangan kerja, meningkatkan produksi, yang dagang bakso laku, yang punya mobil ya bisa makan, supir, iya kan? Tapi kan dihitung, kalau akibat daripada galian itu menimbulkan kerusakan alam lingkungan, yang nanti menimbulkan banjir dan ya pasti ditolak dong. Nggak usah pakai kaidah itu lagi, ini masih lebih mendetail juga amdal daripada kaidah usul fikih itu mah. Ini sudah aturan dunia kok. Iya, silabusnya lengkap kok, poin-poinnya jelas diurai, dihitung dengan kalkulator yang pasti amdal deh. Itu kan hanya garis umum, iya kan? Udah, sekarang kamu mau nggak dikasih gunung emas sebesar gunung Ciremai, tapi kamu cuci darah tiap hari? Nah, jadi jalbul masalih apa daful mafasid? Mafasid dulu dong. Nggak ada urusan dengan emas. Yang penting gue sehat dong. Betul nggak? Tapi nyatanya ada enggak orang yang mencari harta tapi mengorbankan kesehatannya? Melacur ke Jakarta, kena penyakit AIDS, rumah gedong, mobilnya bagus, tapi ngereng-ngereng bagian perutnya meletus, baunya bacinnya bukan apa bacin di Indonesia kok.
kena penyakit AIDS, baunya bacin. Iya, kena penyakit sipilis, kena penyakit gonore, kena Vietnam Ross, kena penyakit AIDS semuanya. Kesakitan, mengerang-erang kesakitan. Enak. Tapi ada enggak orang yang mengorbankan kesehatannya? Ya berarti kan ternyata bukan persoalan pemahaman, tapi kesadaran kamu. Nah itu dia persoalannya. Lah iya. Enak ning uma gubuk badan waras, apa uma gedong badannya lara? Aluk duwe rabi ayu merepet bae. Apa darabi beli ayu tapi nurut pisan. Dia ingin mendapatkan uang, jalbul masaleh, tapi caranya begal. Akhirnya ketangkep, pendungi sampai protol kabeh tangannya sikile. Akhirnya seumur hidup dia menderita. Masih mending dibakar lalu mati, digebugin sampai tulangnya patah semua tangan kakinya. Lalu seumur hidup dia makan disuapin, cebok dicebokin. Karena ingin mendapatkan uang, menantang maut, menantang semuanya. Jadi artinya kan manusia kan nggak cerdas berarti kan. Iya. Jangan kaidah sebagai kaidah. Coba Anda sadar kan begitu persoalannya. Masa ingin mendapatkan uang mengorbankan? Ya bisa dong. Iya kan seperti itu. Ya iya dong. Banyak sekali manusia-manusia, kalau kita teliti apa yang mereka lakukan, apa yang mereka banyak yang irasional. Iya kan? Ya kenapa? Kenapa? Enggak juga sarjana aja. S3 bukan yang korupsi itu sarjana enggak? Tertutup hatinya tuh satu istilah tasawuf ya. Tertutup hatinya. Nun? Kegedean nafsu. Iya. Ya itulah. Makanya kita kembali bahwa ujung-ujungnya mah akhirnya mah jujur ya. Bimbingan Allah juga kok. Ake wong goblok bener kan? Karena dia bimbingan Allah. Banyak orang pintar nggak bener kan? Karena tidak mendapatkan bimbingan. Siapa yang dibimbing Allah? Orang yang hatinya baik. Percaya nggak? Terbimbing kali ganeka. Kalau terbimbing disayang Allah, ketika akan kecanggihan melasur, naik motor, dijonglokan nabrak bukan kan? Pelaknya melihat, bisa dah bikin ki. Balik maning. Nyilid dekat tangga, penasaran. Jungkal ning kali pisan gitu. Jadi ya orang terbimbing itu ketika dia akan berbuat jahat pun tidak tercapai. Iya kan? Tetapi malah dia diberi semangat oleh Allah untuk berbuat kebaikan-kebaikan. Percaya enggak? Nah itulah makanya ini begini, kita yang ada di sini ini sebetulnya sudah mendapatkan hidayah dari Allah. Jujur, tanpa itu tidak mungkin kita berkumpul di tempat ini. Tetapi kan persoalannya kapan-kapan bisa saja kamu disesatkan lagi. Ada enggak yang dulu ikut ngaji sekarang berhenti? Nun, bukan disesatkan Allah.
Rabbana jangan lupa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah kau sesatkan lagi hatiku ini setelah kau berikan hidayah. Rabbana la tuzigh qulubana, wahai Tuhan kami, jangan kau sesatkan hati kami. Ba'da id hadaitana, setelah kau berikan hidayah. Wa hab lana min ladunka rahmat, ya Allah, limpahilah kami dengan rahmat-Mu. Minta dong, ya Allah, jangan take for granted saya sudah benar. Kapan-kapan kita diselewengkan lagi kok. Ada nggak orang yang sudah di puncak karirnya nyungsep maning? Allah nggak pilih bulu kok. Iya, diberlakukan. Kenapa? Karena orang itu telah lupa diri, sudah tidak lagi meminta pertolongan Allah. Dikiranya aku sanggup mempertahankan diriku. Iya dong. Perang sana wis kuat bisa ngelawan iblis, jare sapane. Iya. Saya katakan bahwa pertarungan kita dengan iblis, dengan setan di dalam hati ini tidak selalu menang kok. Iya kan? Silih berganti, engkau menang, kau kalah, kau menang, kau masih bagus, anak menangnya. Iya, masih seimbang. Kalah menang, kalah menang, mending masih anak menangnya. Wis kalah baik, perang sana menang baik. Bener ya? Ya Allah. Padahal itu otaknya sudah dibalik, hatinya sudah dijungkir balikan, dan mata hatinya sudah tidak bisa lagi melihat kebenaran. Ya, iya. Udah nggak kelihatan mana yang benar, mana yang salah, udah nggak tahu. Kenapa? Karena dia sendiri dalam perjalanannya tidak pernah membela kebenaran. Dia membela kepentingan. Itu. Sudah jelas saudaramu itu salah. Kenapa kamu bela? Berarti bukan kebenaran. Yang kamu bela adalah saudaramu kan? Itulah makanya orang kalau involved, keterlibatan dalam kepentingan, tidak akan bisa objektif. Kalau kamu masuk organisasi apa saja, partai politik, organisasi keprofesian, ya kan, organisasi kesukuan, apa saja, kamu tidak akan bisa objektif. Kamu harus mengamini apapun keputusan organisasimu. Paham bikin? Jadi kalau kamu ingin benar, tidak usah berorganisasi dengan siapapun. Yuk kita berorganisasi dengan Allah saja. Setuju? Ya udah, itu baru namanya benar begitu. Oke, ya, assalamualaikum.